Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang keutamaan, salah satu keutamaan orang-orang yang berjalan ke masjid di hari Jumaat, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan kapan dia datang ke masjid. Kalau dia datang lebih awal, maka Allah memberinya pahala yang besar. Nabi memberi tamsilan bagaikan bersedekah dengan seekor unta, atau seperti orang yang berkorban dengan seekor unta. Dia datang di jam yang berikutnya, maka dia dapat pahala seperti berkorban seekor sapi, kemudian dan seterusnya. Dan orang-orang yang datang mendekati khatib, mendekati waktu khatib naik ke atas mimbar, dia mendapatkan telur ayam. Dia mendapatkan pahala sebesar telur ayam. Dan sedangkan orang-orang yang datang setelah khatib berada di atas mimbar, malaikat menutup catatan pahala, iaitu yang dimaksud pahala yang datang ditutup oleh malaikat catatannya, tak mau dicatat lagi orang-orang yang masuk ke masjid setelah khatib naik ke atas mimbar. Jadi tidak dapat pahala fadilah, namun Jumaatnya tetap dapat pahala, tapi pahala kelebihan datang di hari Jumaat tak dapat lagi kalau masuk ke masjid setelah khatib berada di atas mimbar. Dan perlu kita ingatkan kembali sebelum kita sambung, ini fenomena datang setelah khatib naik di atas mimbar itu masih banyak. Karena kami sering berada di atas mimbar melihat ke arah makmum, sering orang-orang datang Jumaat setelah khatib mengucapkan salam. Ini perlu dirubah kebiasaan ini. Ini kebiasaan yang buruk. Kadang-kadang kantor sudah berhenti 1 jam sebelum waktu datangnya waktu salat Jumaat, dia sudah menghentikan pekerjaannya dari kantor, tapi tetap muncul ke masjid setelah khatib berada di atas mimbar. Ini kerugian yang besar, kerugian yang besar. Maka perlu mengubah kebiasaan. Kemudian satu lagi yang perlu kita ingatkan kembali, kalau hari Jumaat, kalau sudah datang khatib sudah duduk, kita tidak perlu menunggu azan selesai. Jadi tidak perlu berdiri menunggu azan selesai, langsung salat sunnah. Berbeda dengan selain azan Jumaat. Kalau azan-azan yang lain itu lebih utama, dengarkan, sahut, kemudian berdoa, dan itu semua akan mendapatkan pahala yang besar, termasuk syafaat Nabi di hari kiamat. Itu di luar Jumaat. Kalau Jumaat masuk, walaupun azan berbunyi, segera selesaikan salat sunnah. Kenapa begitu? Para ulama mengatakan bahawa fadilah azan di waktu itu hanya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah wajib. Maka utamakan mendengarkan khutbah. Jadi percepat salat lalu dengarkan khutbah. Ini kadang-kadang khatib sudah mulai khutbah baru mulai salat sunnah. Nah, ini satu kesilapan yang dilakukan oleh banyak orang. Walaupun tidak berdosa, tetapi beda antara hari Jumaat dengan hari yang lain. Baik, itu sekadar pengingat ulang
bagi mereka yang tak sempat hadir bisa mengambil manfaat dengan kita mengulang kembali pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Berikutnya, keutamaan atau fadilah berikutnya, ini yang terakhir yang kami dapatkan dari ayat dan hadis tentang fadilah berjalan ke masjid. Ini yang terakhir, yaitu tentang perempuan yang berjalan ke masjid. Jadi sekelompok wanita yang ikut berjamaah ke masjid atau dia berjalan ke masjid, maka dipastikan apa yang didapatkan oleh laki-laki maka juga didapatkan oleh perempuan. Jadi pahala yang sudah kita bicarakan 11 pertemuan sebelumnya untuk laki-laki yang berwuduk dari rumahnya kemudian menuju ke masjid, maka setiap langkah kakinya yang satu langkah mengampunkan dosa, satu langkah menaikkan derajat, itu semuanya juga didapatkan oleh perempuan kalau mereka menuju ke masjid. Jadi kita malam ini fokus tentang keadaan perempuan yang menuju ke masjid. Jadi garis besarnya perempuan itu juga dapat pahala yang besar kalau mereka menuju ke masjid. Namun ini baru garis besar, perlu ada catatan-catatan yang perlu kita fahami. Urusan perempuan berjalan ke masjid itu sebenarnya bukan seperti suruhan untuk laki-laki. Tapi kalau dia berjalan ke masjid, dia dapat pahala seperti laki-laki. Tapi permintaan Nabi, perempuan itu di dalam beberapa hadis disebutkan lebih utama untuk solat di rumahnya. Ini belum kesimpulan. Jadi ibu-ibu jangan berbisik-bisik dulu dengan sesama. Kita makanya ada usah ke masjid, maunya kita pulang aja begitu. Belum, ini baru kita mulai, Pak. Hadis-hadis menyebutkan perempuan itu lebih utama salat di rumahnya. Ada beberapa hadis, di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jadi Nabi berkata, jangan kalian melarang perempuan-perempuan untuk salat di masjid, tetapi rumah mereka itu lebih baik daripada mereka menuju ke masjid. Jadi bahasa Nabi, jangan larang perempuan kalau pergi ke masjid, namun rumah mereka itu lebih utama untuk mereka lakukan salat daripada ke masjid. Begitu kata Nabi. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatnya seorang perempuan di ruangan khusus, ruangan kecil dalam rumahnya itu lebih utama daripada salatnya di ruang tamunya. Jadi Nabi mengatakan lebih utama bagi perempuan salat di dalam kamar kecilnya, di ruang kecilnya, ruang khusus salatnya, daripada dia salat di ruang tamunya. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di ruangan yang dia buat untuk salatnya, artinya ada ruangan khusus lagi kalau dia buat untuk salat perempuan di rumahnya, seperti kalau kita hari ini ada musalla kecil dalam rumah begitu, itu lebih utama daripada dia salat di rumahnya. Masuk di rumahnya, di ruangan-ruangan yang besar dalam rumahnya. Juga hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain ada ibunya Humaid, dari Ummu Humaid, bukan ibunya Humaid, Ummu Humaid.
imra'atu Abi Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, annaha ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata kepada Nabi. Jadi Ummu Humaid menemui Nabi lalu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'ak. Ya Rasulullah, aku suka kalau bisa salat bersamamu di masjid. Begitu permintaan dari Ummu Humaid. Qal, Rasulullah menjawab, qad alimtu annaki tuhibbina as-salah ma'i. Aku tahu engkau sangat ingin untuk salat bersamaku di masjid. Wa salatuka fi baitik wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki. Tapi ketahuilah, kata Nabi, salatmu di ruangan kecil dalam rumahmu itu lebih utama dari salatmu di ruang tamu. Wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Salatmu di ruang tamumu itu masih lebih bagus daripada engkau salat di sekitaran rumahmu. Artinya di ruangan yang lebih besar lagi, masih lebih bagus salat di ruangan tamu. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di rumahmu lebih utama daripada salatmu di masjid yang ada di kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih utama daripada salat di masjidku, iaitu di masjid Nabi. Jadi terus lebih dalam lebih bagus, lebih ke dalam lebih bagus, itu maksud Nabi. Jadi Nabi mengatakan kepada Ummu Humaid, walaupun kamu ingin sekali berjamaah denganku, tapi salatmu di ruang paling kecil lebih bagus daripada salat di ruang tamu. Salat di ruang tamu masih lebih bagus daripada salat di ruangan yang lebih besar lagi di rumahmu. Salat di rumahmu itu, di ruangan yang besar itu masih bagus daripada engkau salat di masjid kampungmu. Salat di masjid kampungmu malah lebih bagus daripada salat di masjidku. Itu nasihat Nabi kepada Ummu Humaid. Ketika dia mendengarkan itu, lalu Ummu Humaid menyuruh, fabuniya laha masjidun fi aqsa syai' min baitiha wa adlimihi fakanat tusalli fihi hatta laqiyatillah azza wa jalla. Ketika dia mendengarkan itu, langsung dia membatalkan keinginannya untuk salat di masjid Nabi terus-terusan bersama Nabi. Lalu dia menyuruh untuk membangun satu musalla kecil di rumahnya. Disitulah dia berdiam diri, beribadah, di situ dia salat sampai meninggal. Begitu hadis ini menyatakan tentang nasihat Nabi kepada Ummu Humaid. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, ya. Nanti Ummu Salamah juga mengatakan, melalui Ummu Salamah isteri Nabi, beliau mengatakan bahawa Nabi bersabda, khairu masajidin nisa ka'ru buyutihinna. Sebaik-baiknya tempat salat perempuan adalah rumah-rumah mereka. Hadis Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang sahih, juga hadis riwayat Ahmad. Jadi dari beberapa hadis ini, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahawa dasar hukumnya perempuan itu lebih utama salat di rumah. Itu dasar hukumnya. Jadi kalau belum ada permasalahan apa-apa, maka ketika ditanya orang mana lebih utama, salat di rumah lebih utama. Namun apakah itu bermakna perempuan tidak boleh ke masjid? Nah, di sini baru kita lihat hadis-hadis yang menjadi pembanding. Dari zaman Nabi hidup, perempuan-perempuan sudah salat di masjid. Walaupun Nabi tadi menasihati lebih bagus salat di rumah, tapi dari masa Nabi hidup itu perempuan sudah salat berjamaah di masjid bersama Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, walaupun tadi nasihatnya begitu.
Buktinya beberapa hadis menyebutkan itu. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Ketika Nabi melakukan salat fajar, salat subuh, dan perempuan-perempuan mukmin ikut hadir salat subuh bersama Nabi di masjid, mutalaffi'ati fi murutihinna, dan mereka ketika menuju ke masjid mereka dalam keadaan menutup kepala-kepala mereka. Jadi mereka tutup aurat dengan baik. Summa yarji'na ila buyutihinna, selesai salat subuh mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Ma ya'rifhunna ahad, dan dalam perjalanan pulang itu karena masih gelap subuh, tidak ada yang mengenali mereka. Tapi Aisyah sudah kasih tahu bahawa dari masa Nabi hidup itu sudah ada perempuan-perempuan yang ikut bersama Nabi salat di masjid Nabi. Hadis riwayat Bukhari, ya. Dan ini ada beberapa hadis lain, Pak, yang menyebutkan tentang kehadiran perempuan di masjid, termasuk yang mungkin sering Bapak dengar ketika Nabi sedang solat, memimpin solat, tiba-tiba terdengar seorang perempuan, seorang anak bayi menangis kencang. Ada anak bayi nangis kencang, langsung Nabi mempercepat solatnya. Jadi maksud mempercepat, tidak lagi membaca ayat-ayat yang panjang. Selesai solat, para sahabat melihat malam itu tidak terlalu panjang, maka mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mendengarkan suara bayi di belakang, di barisan belakang, maka aku mempercepat solatku. Aku tak ingin ibunya disibukkan dengan suara itu. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahawa ternyata juga ada perempuan membawa bayi ikut solat di masjid Nabi, ya. Nanti ada hadis lain juga, Nabi ketika berdiskusi dengan sahabat lalu bertanya sesuatu, termasuk yang jawab pertanyaannya adalah perempuan, ya. Jadi perempuan itu sudah ada. Kalau begitu kan ada sedikit rasa-rasanya seperti kontras. Tadi Nabi mengatakan salat di rumah, tapi kok Nabi membiarkan perempuan salat di masjid dari masa hidupnya. Dan Nabi melarang sahabat untuk mencegah perempuan menuju ke masjid. Ada beberapa hadis, termasuk dari Abdullah bin Umar, menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, la tamna'u nisa'akum al-masajid, jangan engkau melarang perempuan-perempuan menuju ke masjid. Iza ista'zanakum ilaiha, kalau mereka sudah meminta izin kepada kalian, jangan larang untuk mereka salat di masjid, ya. Nanti di dalam hadis yang lain, ya, Ibnu Umar juga mengatakan hal yang sama, tetapi kemudian nanti disahut oleh anaknya, ya, Al-Waqid menyahut, tapi kalau perempuan dibiarkan ke masjid nanti mereka akan begini, akan begitu, terjadi kejahatan untuk mereka. Ibnu Umar langsung mengatakan, engkau kuberitahu hadis Nabi, ya, engkau telah kuberitahu hadis Nabi bahwa Nabi melarang kita melarang perempuan ke masjid. Kalau sudah kau dengar dari Nabi, jangan coba-coba membantah. Karena tadi sedikit ada bantahan dari anak Ibnu Umar yang mengatakan, tapi ayah, kalau kita biarkan perempuan menuju ke masjid, nanti mereka terjadi begini, terjadi begitu. Ibnu Umar langsung memangkas dengan mengatakan, kalau Nabi yang bilang boleh ke masjid, jangan larang, jangan coba-coba engkau membantah Nabi. Begitu tegasnya mereka dalam urusan taat kepada permintaan Nabi. Nah, jadi ini menunjukkan semua bahawa perempuan itu, ya, walaupun sebenarnya diutamakan salat di rumah, tetapi tidak ada larangan bagi perempuan untuk ke masjid. Dan semua yang didapatkan oleh laki-laki di masjid, pahala 27 derajat,
pahala duduk di masjid, pahala mendengarkan pengajian, pahala menunggu dari satu solat ke solat yang lain, pahala setiap langkah kaki pulang dan balik, pergi dan pulang, semua juga didapatkan oleh perempuan. Dulu Bilal bin Rabah pernah mencoba menghalangi perempuan ke masjid. Jadi Bilal bin Rabah karena baru dengar Nabi mengatakan salatnya perempuan di rumah lebih bagus, langsung dia berdiri di pintu masjid. Dia mulai menghalau perempuan-perempuan yang datang dengan mengatakan, udah pulang. Jangan ke masjid. Lalu Nabi datang, lalu Nabi bertanya, kenapa engkau melarang perempuan ke masjid? Bilal mengatakan bahawa bukankah engkau yang mengatakan mereka lebih bagus salat di rumahnya? Di situ Nabi mengatakan jangan coba-coba melarang perempuan ke masjid. Jadi dibolehkan. Nanti timbul pertanyaan yang lebih besar, bagaimana dengan mereka kalau melakukan salat Jumat? Karena ada beberapa masjid Pak yang kami sempat berkhutbah, itu ada perempuan yang hadir. Jadi dibuat satu ruangan, dipakai tabing ini, dipakai pembatas, di belakang sekali itu ada ruangan kecil. Ternyata di situ ada perempuan-perempuan yang salat Jumat. Apakah ini boleh? Jumhur ulama mengatakan perempuan itu memang tidak ada sunnahnya untuk menuju ke masjid di hari Jumat. Lebih utama mereka melakukan salat duhur di rumah, karena kewajiban Jumat bukan untuk perempuan. Makanya yang tidak Jumat itu ada kemungkinan dia perempuan. Kalau bapak melihat ada orang-orang yang duduk di kedai kopi tidak pergi Jumat, itu payah ganti kelamin, berubah jadi perempuan. Perempuan tidak ada kewajiban, yang diwajibkan itu laki-laki menuju Jumat. Tapi bagaimana kalau mereka hadir? Jumhur ulama mengatakan apa yang didapatkan oleh laki-laki mereka dapat. Salat Jumatnya sah, tidak perlu lagi melakukan salat duhur. Gugur salat duhurnya bagi mereka yang ikut salat Jumat. Itu kalau mereka pergi melaksanakan Jumat. Namun kalau seandainya hari-hari biasa saja Nabi lebih mengutamakan salat di rumah, yang hari-hari biasa itu bukan hari berkumpulnya laki-laki, maka tentu lebih utama hari Jumat salat di rumah, karena dia bertemu dengan sekumpulan laki-laki yang datang memang untuk Jumat. Lebih utama hari Jumat itu perempuan salat zuhur daripada melakukan salat Jumat. Karena kan perempuan itu mengikuti porsi yang diinginkan Nabi. Nah, dengan begitu jemaah sekalian Allah, kalau perempuan menuju ke masjid hari-harinya, kita sudah tahu jawabannya boleh, dapat pahala 27 derajat dapat. Kalau mereka salat di rumahnya, dengan pengetahuannya mereka tahu lebih utama salat di rumahnya, maka mereka pun tak berkurang nilainya. Walaupun tak ke masjid, tapi karena Nabi yang merekomendasi lebih bagus salat di rumah daripada salat di masjid, mereka tetap dapat pahala. Apa yang kita dapat di masjid, mereka juga mendapatkan pahala khusus dengan berdiam diri di rumah karena pengetahuan mengikuti Nabi. Jadi jangan sampai ibu-ibu bersedih hati, enak kali ya laki-laki tiap-tiap 5 waktu dapat 27 derajat, kami kayak mana perempuan ni? Ibu, perempuan itu, kalau Nabi mengatakan sesuatu tentang perempuan, maka disitulah letak ketaatan. Kayak mana yang diinginkan Nabi, begitu lebih utama. Cuma sekali lagi, tidak masalah kalau ke masjid, tidak dosa juga, bahkan pahala juga dapat seperti laki-laki. Tapi jangan mengira kalau di rumah tidak dapat. Artinya mengira kok kayak mana ya kita ni, kita tidak sama seperti laki-laki. Memang kodrat perempuan tak sama. Perempuan tu masuk surga ada jalur khusus Pak. Kita laki-laki ini masuk surga harus keluar rumah. Perempuan itu duduk di rumah itu, bahkan dia bisa masuk surga tanpa keluar rumah. Waqarna fi buyutihinna, duduklah kalian di rumah-rumah kalian.
Kodrat seorang perempuan itu kan sebenarnya duduk di rumah. Allah yang suruh itu. Dari masa Nabi, tidak ada satupun isteri Nabi yang PNS. Bapak ada dengar sejarah isteri Nabi ada yang PNS? Kerja tiap hari keluar kantor ada? Jangankan PNS, P3K tidak ada. Jangankan P3K, honorer pun tak ada. Semua duduk di rumah. Kenapa? Kodrat perempuan masuk surga di dalam rumahnya. Kodrat laki-laki wajib keluar rumah, cari nafkah. Setiap langkahnya ketika mencari nafkah, itulah pahala untuknya. Ada seorang yang keluar mencari nafkah, dia sudah pegang peralatan. Ini hadis Nabi, saya tidak hafal seluruhnya lagi. Jadi dia bawa peralatan untuk kerja. Ternyata ada sahabat-sahabat duduk bersama Nabi. Ketika lihat laki-laki itu bersemangat sekali keluar untuk kerja, sahabat ada yang nyeletuk di samping Nabi. Kata sahabat, seandainya dia sesemangat itu ketika beribadah, sungguh itu lebih baik. Nah, jadi kata sahabat, seandainya tu orang yang semangat kerja tu, kalau dia bersemangat dalam ibadah ke masjid terus-terusan, seandainya dia bersemangat seperti semangatnya kerja, itu lebih baik untuknya. Dia mengatakan itu sampai Nabi. Nah, disitulah Nabi mengajarkannya. Kata Nabi, seorang laki-laki keluar dari rumahnya ingin memberi nafkah untuk anak dan istrinya, itu semuanya ibadah. Jadi ibadah itu kita laki-laki, itu jangan terus-terusan di masjid. Kan habis salat Jumat malah disuruh keluar. Fa iza qudiyatis salat, kalau sudah selesai salat, keluar, fantashiru, nyebar lagi, cari lagi nafkah. Jadi kita ni ada porsi masing-masing. Ini kadang-kadang dunia terbalik. Isteri ke kantor tiap hari, suami di rumah di depan televisi nonton sinetron azab, sambil-sambil nunggu kena azab. Duduk di rumah tak berusaha cari nafkah. Tak berusaha. Beda kalau sudah berusaha tapi diberi uzur. Dia sudah berjuang tapi takdirnya diberi uzur, sakit, stroke, itu tak masalah. Itu izin Allah. Tapi intinya yang dimaksud pemalas. Ini sudah terbalik keadaan. Jadi jemaah melakukan Allah, perempuan kalau mau keluar rumah menuju ke masjid boleh, namun ada syarat-syarat yang harus dijaga. Apa saja? Yang pertama, yakin bahawa perjalanannya menuju ke masjid itu aman dari fitnah. Aman dari fitnah artinya dia meyakinkan diri jangan sampai ada gangguan, jangan sampai ada gangguan dalam perjalanannya menuju ke masjid. Ada beberapa riwayat yang mengatakan hal seperti ini. Artinya kita laki-laki kalau isteri minta izin ke masjid, izinkan, tapi lihat kondisi, jangan sampai ada sesuatu yang membuat tidak amannya perempuan menuju ke masjid. Terutama kan di kadang-kadang Pak di daerah-daerah yang keadaannya tidak aman, ya, dirampok, ya, kemudian kadang-kadang diculik, walaupun kemudian nanti penculiknya menyesal menculik, ternyata yang diculik nenek, diminta tebus sama suaminya, kata suaminya kacau, kekal aja boleh. Tapi intinya tidak aman di saat seperti itu kan. Itu tidak aman. Pergi salat subuh, suami tidak menemani, dirampok. Perampok memang nyasarnya cari perempuan yang salat subuh, bawa dompet, emas ditarik, kemudian jatuh dari motor, luka, wajah luka. Begitu wajah luka tak menarik lagi, ujung-ujungnya suami mengatakan, kalau ku pegah bakah baik kajak masjid, kangikah anak lagak, hai cikah memang anak lagak, cuma metamah anak lagak, kata si suami. Lihat tu wajahmu sudah beraspal gara-gara maksa untuk pergi ke masjid. Masalah begitu. Jadi boleh ke masjid tapi yakinkan aman. Kalau di tempat-tempat yang tidak aman, tak usah. Tak usah. Ibu-ibu kalau berada di tempat tidak aman, artinya dari rumah menuju ke masjid itu tidak aman. Banyak di situ yang sabu, mulai dari pengedarnya sampai yang menghisap di situ ngumpulnya. Banyak anak-anak muda mabuk. Itu jangan, tak usah ke masjid. Salat saja di rumah. Kalau laki-laki mungkin tak masalah. Laki-laki bisa membela diri, kemudian tak terlalu tertarik perampok untuk mikir-mikir perampok kalau mau merampok laki-laki.
Karena laki-laki tak pakai emas, cincin pun batu giok dulu yang pernah 5 juta sekarang ke 5 ribu tak boh. Jadi tak ada ininya. Jam pun jam tangan ada 55 ribu, Pak, diserba 35 ribu belinya. Mau diambil apa? Diculik tak ada manfaat. Kalau diculik lebih tak ada manfaat, Pak. Makanya laki-laki tak masalah. Tapi kalau perempuan, yakinkan diri bahawa aman di dalam perjalanan menuju ke masjid. Yang kedua, syarat yang kedua, seorang perempuan dibolehkan ke masjid selama tidak berdandan dan tidak memakai minyak wangi berlebihan. Artinya, kalau dia ke masjid dalam keadaan bersolek, berdandan, memakai minyak wangi, maka menyebabkan larangan baginya menuju ke masjid. Ini diisyaratkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Ini tidak saya baca semua karena waktu kita singkat. Ada hadis di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan engkau larang perempuan menuju ke masjid. Walakin la yakhrujna wa hunna tafilat. Kata Nabi, kalau mau keluar ke masjid, wahai para perempuan, keluarlah tanpa memakai minyak wangi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dari Abu Hurairah, ayyumma imra'atin asabat bakhuran, barang siapa perempuan yang memakai minyak wangi menuju ke masjid, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, jangan hadir di masjid di waktu isya. Artinya mereka jalan sering di malam hari. Perempuan tu di masa Nabi ke masjid itu seringnya di malam hari, karena malam hari menutupi keadaan mereka. Tapi Nabi mengatakan boleh ke masjid di waktu maghrib atau isya boleh. Tapi kalau yang memakai bakhur itu Pak, wangi-wangian, kalau bahasa kita kemenyan. Sebenarnya kan bakhur ni sampai sekarang orang-orang Arab pun kan salah satu wangi-wangiannya bakhur. Itu yang dibawa di masjid Nabi, dibawa di Masjidil Haram, di keliling-keliling asap keluar, itu bakhur, kemenyan. Sebenarnya kemenyan itu baik, Pak. Waktu untuk mengurusi jenazah pun kita disuruh bakar kemenyan sunnahnya, untuk menghilangkan bau yang keluar dari jenazah. Disunnahkan membakar kemenyan selama proses memandikan segala macam. Jadi kemenyan itu baik. Cuma di Indonesia saja kemenyan image kemenyan itu menjadi negatif. Gara-gara siapa? Gara-gara Suzana, Pak. Bapak kenal sama Suzana? Yang muka-muka lahir tahun 1970-an pasti kenal semua, Pak. Itu di Indonesia itu buat filem selalu yang salah kemenyan. Asal mau datang hantu, kemenyan salah. Padahal kemenyan itu sampai sekarang masih dipakai sebagai wangian. Nah, jadi kata Nabi, kalau perempuan pakai minyak wangi, jangan hadir ke masjid walaupun waktu isya. Tak boleh hadir ke masjid. Nah, ini makanya perempuan itu kalau ke masjid jangan berdandan. Nabi melarang mereka, betul-betul ingin menghilangkan, jangan sampai daya tarik perempuan menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Pak, di dalam ini saya bawa kitab pendukung, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, waktu membahas tentang siapa perempuan yang aman ke masjid, itu semua ulama 4 mazhab mereka mengatakan perempuan yang selalu boleh berbulak-balik ke masjid, tak ada masalah apa-apa, adalah al-ajuz, perempuan yang sudah tua, katuha, tak ada lagi daya tarik. Kalau dia masuk ke masjid, laki-laki tidak mengerlingkan mata melihatnya. Kalau dia masuk ke masjid, laki-laki aman berjalan tanpa harus memandangnya. Maka yang tua-tua ni, ibu-ibu yang sudah 60 tahun ke atas, ke masjid itu terusan tak apa-apa. Tapi yang muda-muda itu, kalau dia tahu dirinya masih membuat fitnah, dia datang ke masjid. Walaupun pakai telekom, walaupun pakai mukena tadi atau telekom, kemudian ternyata masih memiliki daya tarik. Itu kadang-kadang Pak, kita mau wuduk, lihat ibu-ibu masuk, ibu-ibunya masih muda, janda lagi. Contoh Pak, contoh. Mau wuduk, berhenti dulu sebentar, palingkan dulu sekali lagi. Begitu Pak. Itu menunjukkan apa? Berarti masih menimbulkan fitnah.
Tapi kalau sudah tua tak masalah, silakan berbulat balik. Tak ada yang klakson pun, tak ada bunyi klakson sendiri. Lalu sampai ada yang tanya, kemana dek, mau kemana, tak ada kan. Ada orang yang berhenti sebentar mau lihat, dari belakang nampaknya anak gadis, dari depan rupanya nenek-nenek, maka dia langsung ngegas supaya cepat sampai ke masjid. Jadi jemaah melakukan Allah, ini hati-hati perempuan-perempuan yang diizin dari suami tapi kemudian memakai minyak wangi berlebihan. Nanti di dalam hadis yang umum itu disebutkan ayyumam ra'atin ista'tarat, semua perempuan yang keluar dari rumahnya memakai minyak wangi berlebihan, liyajida rihahan nas, agar minyak wanginya tercium aromanya oleh laki-laki, fahiya zaniyah, maka hari itu dihitung dia telah berdosa seperti dosanya orang berzina. Maka bapak-bapak larang isteri kalau memakai minyak wangi. Kapan minyak wangi itu disuruh pakai? Pak, di rumah. Untuk suami, kalau untuk suami itu mandi dengan minyak wangi. Ibu-ibu kalau untuk suami itu mandi minyak wangi. Berapalah minyak wangi Pak? Model-model minyak wangi yang 5 ribu itu kan ada malaikat subuh, malaikat siang, ada malaikat maghrib. Itu mandi minyak wangi. Ini enggak, kalau samping suami bau terasi. Kadang-kadang bau bekasan dia terasi itu, bau di baju itu dia biarkan. Tapi kalau untuk suami orang pergi berdandan itu salah. Itu sudah salah kaprah. Perempuan itu berdandan memang untuk suami. Buat suami betah di rumah. Buat suami jangan sampai berpaling ke lain hati. Ini begitu suami sudah berpaling ke lain hati baru ribut. Padahal pelayanan di rumah tidak baik. Begitu yang harus difahamkan. Kemudian ada syarat ketiga, perempuan baru boleh ke masjid kalau tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur. Tapi kalau masjid ternyata settingannya bercampur baur, maka perempuan lebih bagus jangan datang ke masjid. Bapak Ibu, masalah ikhtilat itu diperhatikan sangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari riwayat Abu Daud mengatakan Nabi itu habis salat, dia itu menahan sahabat. Jadi Nabi tidak langsung bangkit berzikir, Nabi tahan sahabat jangan keluar dulu, untuk mengizinkan perempuan keluar lebih dahulu, jangan sampai bercampur baur ketika keluar. Kemudian dalam hadis yang lain, itu dari riwayat Abu Daud, dalam hadis yang lain Ibnu Umar mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan, "Lau tarakna hadzal bab linnisa", seandainya kita buat satu pintu khusus untuk perempuan, jangan ada masuk laki-laki dari pintu itu, maka itu lebih baik. Maka semenjak Ibnu Umar mendengarkan dari Nabi, maka di situ masjid Nabi dibuat pintu khusus untuk perempuan supaya tidak bercampur baur. Kemudian waktu ada sekelompok perempuan keluar dari masjid, pulang dari masjid di waktu subuh, lalu Nabi melihat mereka berjalan ke tengah-tengah jalan, walaupun laki-laki belum keluar, tapi mereka berjalan di tengah jalan. Apa kata Nabi? Alaikunna bihafatit tariq, hai perempuan, besok kalau salat pulang, waktu pulang dari salat, kalian ini semua jalan ke samping, jangan jalan di tengah, semuanya ke samping, biarlah nanti tidak bercampur dengan laki-laki. Padahal laki-laki belum pulang Pak, tapi begitu Nabi ajarkan. Lalu keesokan harinya, saking taatnya para perempuan ini kepada Nabi, mereka semua jalan ke dinding, ke samping dinding, sampai menempel pakaiannya di samping dinding. Makanya kita ni masjid itu harus hati-hati Pak. Ini PKM masjid harus memperhatikan. Ini masjid kalau sudah terjadi pencampuran, berbulak balik, warawiri perempuan, dah sana masuk, sini masuk, kita tabrak-tabrak dengan ibu-ibu, itu harus rubah settingannya. Tidak boleh bercampur baur laki-laki dan perempuan, apalagi di masjid. Di walimah aja tidak boleh, apalagi di masjid. Yang terakhir, memperoleh izin suami. Harus ada izin suami. Kalau suami mengatakan jangan, maka salat di rumah. Taat pada suami lebih hebat daripada memaksakan diri salat di masjid. Inilah syarat-syarat yang menyebabkan perempuan dibolehkan menuju ke masjid. Dengan begitu, maka berjalan ke masjid adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.